satu kantor yang sangat disiplin selama masa pandemi ini. Di bawah kepemimpinan beliau, banyak kegiatan yang telah kita kolaborasikan antara cuma beliau lah yang bisa memberikan langsung secara surprise kepada kami, memberikan kantor. Adalah upaya beliau untuk memastikan upaya-upaya untuk membangun zona integritas di RRI Padang. Ini sesuatu yang baik sekali meskipun ini belum sampai pada ujungnya. Terlahir dengan nama Muhammad Lahar Rudiarso, anak ketiga dari pasangan Sijarsono Kartodiharjo dan Aminah, memulai karirnya di RRI Madiun pada tahun 1989 sebagai karyawan kontrak dan tahun 1993 mendapatkan SKPNS di RRI Malang. Dengan didampingi istri Dwi Sulistiani dan dua orang anak perempuan, Kiki Angkasa Perdana Putri dan Novira Sari Angkasa Putri, Muhammad Lahar Rudiarso bekerja keras mengabdikan hidupnya di bawah nama besar Radio Republik Indonesia. Sepak terjang Muhammad Lahar Rudiarso menjadi kepala stasiun RRI dimulai pada tahun 2013 dengan menjabat sebagai Kepala Stasiun RRI Atambua. 3 tahun setelah itu, pada tahun 2016, beliau menjabat sebagai Kepala RRI Sintang. Tidak sampai setahun, selama 3 tahun berturut-turut, beliau menjabat sebagai Kepala RRI Gorontalo pada tahun 2017, RRI Ternate pada tahun 2018, hingga di awal tahun 2019, beliau hijrah ke Ranah Minang sebagai Kepala Stasiun RRI Padang. kita tidak lama atau belum lama bersama ya, belum lama kenal dan bersama, tetapi cukup berkesan. Di bawah kepemimpinan beliau, banyak kegiatan yang telah kita kolaborasikan antara RRI dengan Fakultas Ilmu Budaya. Di antaranya adalah beberapa obrolan budaya, kemudian ada kegiatan kearifan lokal Sumatera Barat. Monumental adalah kita sudah punya sebuah studio mini RRI, dan kita sudah pernah lakukan siaran langsung di sini untuk siaran kearifan lokal dari studio kita ini. Kami di KPPN Padang sangat berterima kasih dengan kerjasama yang baik bersama beliau. Semua kegiatan di KPPN Padang disupport penuh oleh RRI. Selain meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal, peningkatan internal pun juga terlihat di berbagai bidang. Di awal kepemimpinan beliau, RRI Padang ditunjuk sebagai role model oleh tim penilai reformasi birokrasi dari Direktorat RRI. Saya merasa optimis bahwa Padang bisa lebih baik. Sehingga di tahun 2019 ini bisa menjadikan RRI Padang menjadikan role model di tingkat pusat, sehingga inilah yang membanggakan kami bahwa kami sebenarnya mampu, tapi belum 100% yang kami inginkan. Di bawah tangan dingin beliau, RRI Padang menerima beberapa penghargaan, salah satunya menjadi korwil terbaik dalam pengelolaan BMN. Selama Bapak Lahar menjabat sebagai kepala di RRI Padang, perubahan sungguh banyak sekali, terutama kebersihan, mulai dari lingkungan luar sampai ke dalam. Walau terkesan tegas, sosok seorang M. Lahar Rudiarso juga dikenal humoris dan humanis oleh angkasawan-angkasawati RRI Padang. Beberapa kegiatan yang melibatkan karyawan untuk membangun kekompakan dan kebersamaan karyawan selalu dilakukan.
kurban bersama keluarga besar RRI Padang, berbagi takjil bersama Dharma Wanita Persatuan RRI Padang, senam setiap Jumat pagi, studi wisata bersama angkasawan-angkasawati RRI Padang, studi banding ke RRI Bukit Tinggi. Tidak hanya itu, peningkatan dari segi pelayanan kepada publik juga ditingkatkan. Kita sudah lihat sebetulnya beberapa perubahan-perubahan terkait dengan penyelenggaraan layanan di RRI Padang sepanjang 1 tahun lebih terakhir ini. Di antaranya adalah adanya layanan di depan gitu ya, front office yang tersedia, yang tentunya kita harapkan memberikan informasi bagi masyarakat yang datang ke RRI. Dan ini menunjukkan bagaimana beliau memberikan kepastian masyarakat mendapatkan informasi yang lebih banyak dan lebih luas, dan juga menjadikan diri beliau sebagai role model untuk perubahan di wilayah kerja beliau. Peningkatan pelayanan publik juga diiringi dengan kualitas siaran baik on air maupun off air. Dalam kegiatan on air, RRI Padang di masa pandemik COVID-19 bertransformasi menjadi radio tanggap bencana. Salah satu program yang sangat banyak diminati oleh pendengar adalah Belajar di RRI. Ini terbukti dengan jumlah penonton di YouTube streaming mencapai 22.969 penonton. RRI itu dari segi siarannya banyak menghasilkan materi-materi yang bermanfaat bagi generasi muda, karena sekarang kan orang work from home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Nah, materi-materi yang dibutuhkan anak-anak itu, saya melihat sudah ada kerjasama belajar jarak jauh dengan UNP misalnya, kan itu sudah bagus. Selain program on air, beberapa program off air juga dibuat untuk memanjakan pendengar setia RRI Padang. Bintang Radio Indonesia 2019. Partisipasi dalam mengembalikan semangat masyarakat Kota Padang melalui lagu Sepenggal Asa. Anjang Sana Peduli Sesama. Peresmian Sekretariat FKP. Cuma beliaulah yang bisa memberikan langsung secara surprise kepada kami, memberikan kantor untuk kami berkumpul, untuk kami mengadakan komunikasi, menjalinkan hubungan silaturahmi, juga untuk bertukar pikiran tentang kemajuan RRI ini. Terima kasih Bapak M. Laharudiarso telah menjadi bagian dari kami. Dedikasi dan pengabdian Bapak menjadi semangat kami untuk berubah lebih baik. Selamat berjuang di tempat yang baru. Kenanglah kami selalu sebagai bagian keluargamu.